Gus, gimana Gus? Gus ya. Gimana Gus? Gus ya. Kejari Gresik menetapkan 3 tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Pemprov Jatim 2019 di Ponpes Usulul Hikmah Al-Ibrahimi teman-teman. Gus, coba lanjut dulu. Mau disampaikan Gus? Mau disampaikan Gus? Ya Gus. Ini ujian dari Allah. Saya Ujian. tidak pencuri, saya tidak penjahat. Tapi ini resiko perjuangan lillahi kalimatillah. Oh. Islam. Jadi teman-teman, ketika sudah terbukti nyuri uang, terbukti maling, terbukti korupsi, dia malah menganggap dirinya dizolimi. Ini perjuangan di jalan Allah katanya. Jadi korupsi itu sebagian dari perjuangan menuju jalan ridho Allah. Sama seperti mantan-mantan menteri agama yang 3 orang berpeci itu. Ketika tertangkap basah korupsi, mereka mengaku dizolimi teman-teman, dijebak. Ya Allah. Padahal mereka memang pelaku. Aduh. Masih bawa kalimat Allah dia. Dan lebih parahnya, Gus ini bawa apa juga? Bawa ayat Al-Quran. Coba kita dengar. Sini dan katakan kepada mereka ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Saya dalam posisi membela agama Allah, maka dalam mereka memberikan kejahatan kepada pejuang-pejuang Allah, mudah-mudahan dihancurkan oleh Allah dan akan saya tuntut dan saya pegang bahwasannya dunia akhir. Gak usah seperti itu, gak usah. Karena jangankan yang nyuri, yang cabut saja, pengasuh pondok pesantren, ustadz-ustadznya, gus-gusnya, habib-habibnya sudah terbukti cabut, masih saja mereka mengaku di jalan Allah. Ya, ketika seorang kiai yang modusi santri laki-lakinya minta pijit di kamar, lalu santrinya disodomi, masih jual-jual berkah teman-teman, berkah kiai, berkah pengasuh pondok pesantren, dengan melakukan apa? Tindakan kepada santri-santrinya. Apalagi nyuri di jalan Allah ini namanya. Menurut versi Gus. Lanjut. Setelah mati sampai kelak di hadapan Allah, mereka yang mencelakai pejuang-pejuang Allah, yang mengajarkan akhlak, yang mengajarkan cinta tanah air, yang mengajarkan hal-hal yang baik, justru dicelakai. Nah, mereka adalah musuh-musuh Allah. Terkait dananya gimana Gus? Coba kita baca ya. Kejari Gresik menetapkan 3 tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Pemprov Jatim tahun 2019 di Ponpes Usulul Hikmah Al-Ibrahimi, Manyar Gresik. Ketiganya berinisial RKA, MFR, dan MZR. Berdasarkan audit BPKP, kerugian negara mencapai 400 juta. Dana hibah yang seharusnya digunakan untuk pembangunan asrama putri justru dipakai membeli 2 bidang tanah atas nama tersangka. Itu terbukti. Sudah terbukti dia mencuri uang, menggunakan uang yang tidak semestinya. Lalu apa yang dilakukan dia? Masih menyatakan bahwa dirinya berjuang di jalan Allah. Salah satu tersangka RKA yang juga pengasuh ponpes membantah melakukan kejahatan dan justru mengutip Al-Quran saat digiring ke mobil tahanan. Kita baca komentar. Wes korup si wani koar-koar dasar maling. Dulu NU, sekarang NU, besok NU, NU forever. Beliau punya maksud tersendiri untuk pembelian tanah atas nama beliau. Wallahu a'lam bissawab. Cuma Allah yang tahu. Kita tunggu prosesnya ya. Kita doakan yang terbaik. Terkadang kita tidak tahu sisi lain orang melakukan itu. Bukan berarti membenarkan kasus korupsi. Ya, bebas terserah. Jadi begitu ya. Jadi Gus sudah terbukti salah, sudah terbukti nipu, sudah terbukti korup, sudah terbukti uang korupsinya dipakai untuk beli tanah atas nama pribadi, masih ngelak, masih ngaku berjuang katanya. Kasihan umat, ya, kasihan yang dimana sudah percaya kepada gus-gusan, kepada habib-habiban, kepada kiai-kiaian, ya ujung-ujungnya nipu umat semacam ini. Jadi teringat teman-teman ketika beberapa pekan yang lalu
Awal mula penetapan Gus Yakut menjadi tersangka, Gus Yakut juga mengaku tidak memakai uangnya. Aduh. Jadi uang korupsinya gak dipakai katanya. Terus kemana? Memang setelah saya pelajari teman-teman, ada juga teman yang juga paham bagian hukum dan pernah menghadapi beberapa kasus korupsi. Beliau bercerita kepada saya bahwa memang orang korupsi itu dananya harus segera dihabiskan. Katanya begitu. Ya, kadang pelaku korupsi uangnya itu ditebar kemana-mana agar cepat habis katanya. Sudah merugikan uang negara, uangnya dipakai untuk kepentingan yang tidak penting. Dipakai untuk hal-hal yang maksiat, zalim. Coba dibantu korupsi, misalkan ya, korupsi dana apa namanya? Dana apa namanya itu tadi? Dana hibah atau Yakut deh, Yakut yang paling besar sampai 1T katanya. Coba 1T itu dipakai untuk bantu orang, kan bermanfaat. Setidaknya meskipun nyuri lah ada manfaatnya begitu bantu orang. Tapi kalau dihabiskan untuk cuma-cuma, apalagi ngaku dia tidak memakainya, ini kan semakin konyol. Bikin orang semakin gedek sama kelakuannya. Mencuri demi bantu orang, itu kan keren. Tapi tetap mencuri teman-teman, dosa. Tapi mana ada pencuri sekarang mau bantu orang, yang ada menzalimi orang. Buktinya ketika kasus korupsi kemarin itu, kota haji, berapa ribu orang gagal berangkat haji dan harus nunggu berapa tahun lagi itu. Karena apa? Kota hajinya diperjualbelikan. Laku keras memang. Karena apa? Ya iming-imingnya. Kuotanya resmi dari pemerintah, ada stempel Kementerian Agama dengan syarat begini. Kan begitu. Ketika Ustadz Khalid Basalamah disangkut pautkan, diseret-seret kepada kasus ini, beliau memberikan kesaksian yang jujur sehingga apa? Penempatan tersangka meskipun lambat tetap kepada Menteri Agama. Ya itulah orang yang sejatinya jujur dan dusta. Kita lihat antara Ustadz Khalid Basalamah dan Gus Yakut kemarin. Kelihatan siapa yang berdusta, kelihatan siapa yang ngibul. Ya, jadi semoga ini jadi pembelajaran. Di Indonesia gus-gusan, dipuja-puji teman-teman. Bahkan ada satu postingan yang bikin saya heran sebenarnya. Ketika Gus ini sebagai penutupan ya. Beliau dikenal sebagai tokoh, dikenal sebagai anak kiai, dikenal sebagai orang yang alim, paham ilmu. Tapi beliau membuat saya salah fokus kepada tangannya. Apa kalian salah fokus juga? Yang dimana kukunya sudah seperti kuku elang atau kuku apa itu ya, panjang sekali teman-teman, dipelihara memang, entah buat apa melihara kuku begitu. Padahal melihara kuku dilarang ya, Nabi SAW melarang. Oh kok cuma perkara kuku dipermasalahkan sih Heri Pras? Ya ini kan hanya perkara kecil. Kalau perkara kecil saja ya seperti itu, meremehkan hukum, meremehkan nasihat Nabi, bagaimana dengan perkara-perkara yang besar? Bagaimana? Heri Pras benci gus-gusan. Memang banyak gus-gusan yang saya benci, ahlaknya, adabnya, ngajarin joget-jogetnya, ngajarin nyanyi-nyanyinya, dan berbagai macam kekonyolannya. Apalagi gus-gusan yang semacam ini sekarang. Banyak yang, apalagi kemarin tuh, Gus Idris. Tahu kalian? Menamai pondok pesantrennya Thoriqoh Jannah, ya jalan menuju surga katanya. Tapi bikin konten bohong-bohongan, bayar talent perempuan untuk jadi artis, pemeran perempuan. Sumpah pocong. Konyol. Dari mana datangnya sumpah pocong? Terus setelah itu apa teman-teman? Dicabut juga. Emang nggak beres. Terjadi di mana? Forever. Dah cukup.